seorang putri cantik yang begitu dicintai rakyatnya, diperebutkan para pangeran dari seluruh negeri, namun dia memilih mengorbankan dirinya sendiri demi mencegah perang dan pertumpahan darah. Dan hingga hari ini, masyarakat masih menunggu kemunculannya setiap tahun di tepi laut. Inilah kisah legenda Putri Cacing Mandalika, sebuah cerita tentang cinta yang tak memilih satu orang, melainkan memilih seluruh rakyatnya. Di pesisir selatan Pulau Lombok, terdapat sebuah legenda yang hidup lebih kuat dari waktu, bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan kisah yang diwariskan secara turun-temurun dan dirayakan dalam sebuah tradisi tahunan. Pada masa kerajaan kuno, hidup seorang putri yang kecantikannya terkenal hingga ke seberang lautan. Namanya Putri Mandalika. Namun kecantikannya bukanlah hal yang paling diingat. Yang membuatnya abadi dalam ingatan rakyat adalah hatinya. Putri Mandalika adalah anak raja yang bijaksana dari pasangan Raja Tonjang Beru dan Dewi Seranting. Ia tumbuh di istana, tetapi hatinya dekat dengan rakyat jelata. Ia sering menyamar, berjalan di pasar, mendengar keluh kesah para nelayan, menyapa anak-anak desa, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Rakyat mencintainya bukan sebagai putri, melainkan sebagai harapan. Kabar tentang kecantikannya pun akhirnya menyebar ke berbagai kerajaan. Satu persatu pangeran datang melamar. Awalnya, istana menyambut dengan sukacita. Namun lama-kelamaan, lamaran berubah menjadi ancaman. Para pangeran tidak ingin berbagi, mereka ingin menang sendiri. Para utusan kerajaan mulai saling menantang. Pedang ditarik, persekutuan dibentuk, ancaman perang pun tak lagi bisa dihindari. Raja pun kebingungan. Memilih satu pangeran berarti sama saja dengan mengundang murka yang lainnya. Dan jika perang terjadi, maka rakyatlah yang akan menderita. Putri Mandalika melihat ketakutan di mata ayahnya dan kecemasan di wajah rakyatnya. Ia menyadari satu hal pahit, dirinya lah penyebab semua ini, dan hanya dirinya yang bisa menghentikannya. Pada suatu pagi, Putri Mandalika mengumumkan suatu keputusan. Dia mengundang seluruh pangeran dan rakyat kerajaan ke tepi laut pada saat fajar. Semua datang, pantai dipenuhi manusia. Langit masih berwarna ungu keemasan. Putri berdiri di atas batu karang. Dengan suara tenang, dia berkata, "Aku tidak bisa memilih satu di antara kalian. Jika memilih salah satu, yang lain akan berperang. Aku tidak ingin rakyatku menderita karena diriku." Tangis mulai terdengar, beberapa pangeran memohon. Namun Putri Mandalika telah memilih jalannya. Dia tersenyum, menatap laut luas dan melompat. Tubuhnya menghilang. Ditelan ganasnya sang ombak. Jeritan memenuhi pantai. Tetapi yang terjadi setelah itu lebih mengejutkan dari kematian. Ketika ombak surut, muncul ribuan cacing laut berwarna-warni. Rakyat percaya, itulah jelmaan Putri Mandalika. Dia tidak benar-benar pergi. Dia kembali setiap tahun, sebagai berkah bagi rakyatnya. Dan cacing-cacing itu disebut Nyale. Sejak saat itu, masyarakat Lombok mengadakan Festival Bau Nyale, tradisi menangkap nyale, sebagai simbol cinta dan pengorbanan sang putri. Bagi mereka, Putri Mandalika tidak mati. Ia hidup dalam laut,
dalam cerita dan dalam hati rakyatnya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Putri Mandalika melompat ke laut dari tebing, yaitu di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Pantai Seger, dekat wilayah kawasan Mandalika di Lombok Tengah. Pantai ini memiliki bukit karang yang menjorok ke laut, tempat yang diyakini sebagai titik terakhir Putri Mandalika terlihat oleh rakyatnya. Di lokasi itu kini berdiri patung Sang Putri menghadap ke samudra, seolah masih menjaga rakyatnya dari kejauhan. Masyarakat percaya Putri Mandalika melompat dari tebing di wilayah Pantai Seger. Tempat itu bukan sekedar pantai, melainkan situs legenda. Di sanalah cinta berubah menjadi pengorbanan, dan pengorbanan berubah menjadi keabadian. Festival Bau Nyale biasanya dipusatkan di wilayah selatan Lombok, terutama di Pantai Seger, lokasi utama dan paling sakral, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Serenting, dan Pantai Tanjung Aan. Semua pantai ini berada di kawasan Mandalika dan menjadi titik berkumpul ribuan orang sebelum matahari terbit. Setiap tahun sebelum fajar, kira-kira bulan Februari-Maret, ribuan orang memenuhi Pantai Seger, Pantai Kuta Mandalika, hingga Tanjung Aan. Mereka membawa obor, jaring, dan juga harapan, menunggu kemunculan Nyale, jelmaan Sang Putri yang dipercaya kembali untuk memberi berkah. Bagi masyarakat Lombok, Nyale bukan sekedar hasil tangkapan laut. Dipercaya sebagai berkah dari Putri Mandalika, simbol kesuburan, kemakmuran, dan harapan baik untuk tahun yang akan datang. Nyale yang ditangkap biasanya digunakan untuk dimakan sebagai makanan tradisional. Nyale bisa dimasak menjadi pepes, digoreng, atau dicampur dengan bumbu khas Lombok. Rasanya gurih dan dipercaya memberi energi. Pupuk untuk pertanian, sebagian masyarakat menaburkan nyale di sawah dan juga di ladang. Dan juga sebagai ritual dan simbol keberuntungan, nyale sering disimpan atau juga dibawa pulang sebagai simbol berkah. Bagi masyarakat Lombok, nyale bukan sekedar cacing laut. Ia adalah titipan Sang Putri. Dimakan sebagai rezeki, ditanam sebagai harapan, dan disimpan sebagai doa. Setiap nyale yang tertangkap dipercaya membawa pesan yang sama. Pengorbanan tidak akan pernah sia-sia. Legenda ini bukan sekedar kisah tragis. Dia adalah pelajaran tentang kepemimpinan tanpa ego, cinta yang melampaui kepentingan pribadi, keberanian memilih penderitaan demi kedamaian. Putri Mandalika mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar bukanlah mati demi cinta, melainkan hidup demi orang banyak, bahkan jika itu berarti kehilangan diri sendiri. Itulah sebabnya namanya tidak pernah dilupakan. Hingga hari ini, setiap fajar festival Nyale, orang-orang berkumpul di pantai, menunggu kemunculan cacing-cacing kecil itu. Sebagian datang untuk tradisi, sebagian untuk wisata. Namun jauh di dalam hati, mereka semua datang untuk mengenang seorang putri yang memilih rakyatnya di atas segalanya. Dan mungkin, di antara debur ombak yang lembut, Putri Mandalika masih berbisik. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Itulah tadi cerita sejarah singkat tentang Putri Cacing Mandalika yang bijaksana. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.
Les Harian pamit dan sampai jumpa.